Nyaman kalian buat Morph, buat Void Donkey ID, buat Team Pikmi, buat RRQ, main selepas mungkin dan nikmati game terakhir ini yang bakal menjadi penentuan. Karena menurut gua buat Morph Team kalau mereka nggak lolos ke Super Sunday, bye-bye untuk Grand Final. Void Donkey ID juga menurut gua mereka juga punya PR yang sama. Kalau misalkan mereka nggak ke Super Sunday ya sorry to say, kayak say goodbye to Grand Final. Pikmi walaupun nggak lolos, mereka masih ada chance dengan berdoa. Semoga tim-tim pendatang baru yang baru ada di Super Sunday minggu ini nggak bisa ngebalap poin mereka. Ya mudah-mudahan ya. Tapi ya kembali lagi dari Flash. Posisinya ini ada di mana ya Flash ya? Sebentar, Nissan Martin ya masih ya? Masih Flash. Iya harusnya San Martin. Oh enggak, San Martin itu ya Flash San Martin, Flash. Scrapping Power Grid itu tim Roy. Kanannya seperti biasa HDP itu bakal diamankan sama tim Pikmi. RRQ nggak mengubah strategi mereka, scrapping di arah water treatment. Dan NKT juga nggak mengubah strategi mereka untuk mengamankan bagian Valdelmar. Tetap sama, karena memang dari flag pad untuk di game terakhir ini mensupport untuk tim-tim ini turun di kota utama mereka. Oke, kita buat skemanya dulu di awal-awal ini. Oke, yang pertama tadi ada tim Flash, tim Secret, dan juga NKT. Secret ada di bawah Los Leones. Bersandingan dengan Void Donkey. Pasti berhimpitan poinnya nih. Siapa yang menang di area selatan, di Los Leones antara tim Secret dan juga Void Donkey, itulah yang berhak nanti lolos ke babak selanjutnya. Oke, ngomong lagi NKT, mereka berada di Valdelmar. Cukup jauh menjangkau dari circle yang ada sekarang. Kemudian juga hambatan-hambatan yang mereka miliki, ada 3-4 tim. RNG, Roy, dan juga Face Clan untuk mengambil sisi area barat bawah dari circle. So dari NKT, bisa atau enggak mereka bermain dengan gameplay mereka, yaitu menahan tengah, defensif, trigger disiplin terjaga, baru mereka melakukan eksekusi. Tapi nampaknya agak susah dan gue harap terhenti langkahnya NKT. Gue prediksi akan terstop poinnya. Itu yang pertama. Kemudian dari tim Flash yang mengambil San Martin, agak di tengah memang. Namun untuk penjaga tengah lo juga butuh fokus yang lebih gitu kan, menjaga semua angle. Tapi sebenarnya Gus ya, yang paling seru buat dibahas nih, yang lagi kesorot, Void sama Secret. Ya, ini penentuan sebenarnya untuk pengambilan satu slot kembali. Karena Jadi menurut gue kayak mereka udah saling tahu mereka turun di bagian LL. Bisa aja mereka saling jegal ketika mereka turun di LL-nya gitu. Saling tahu karena ini udah posisi cacing-cacing naga-naga cuy. Iya, posisi kalau gue jadi Void, gue sih udah gambling aja sih. Gue mendingan matiin satu ini karena harus ada 2 tim yang mati. TS dan juga NKT. Flash masih ada chance karena mereka udah ada di seperempat circle. Iya. Oke. Jadi berharapnya adalah tim Secret dan juga NKT mati poinnya. Void Donkey bisa melahap poin dari tim Secret. Dan perlahan mereka masuk bisa dari Laben dan juga Minas. Perlahan juga akan beriringan dengan Morph Team yang juga bermain seperempat circle sampai 3/4 circle di utara circle. Itu skema yang tadi ya bisa terjadi gitu. Tapi ya balik lagi. Di PUBG Mobile memang tidak semudah itu, cukup rumit untuk melakukan eksekusi. Long decision, short decision harus tetap berubah. Tapi ya optimisme harus diterapkan dari kedua tim ini, Void Donkey dan juga Morph Team. Ini kayaknya Void Donkey udah sadar deh dengan apa yang harus mereka lakuin. Karena berdasarkan bocoran map kita ini, gerakan-gerakan mereka udah niat untuk nge-cut sebuah jalur yang nantinya bisa dipilih oleh pemain dari tim Secret. Dan kalau ngomongin dari tim Indonesia yang lainnya yang berpotensi juga untuk lolos dan tidak lolos ke Super Sunday, yaitu Morph Team, ini juga sebenarnya posisi mereka tuh enak banget. Tinggal main safe, disiplin, nggak overpick, itu menurut gue udah bisa ngebawa Morph Team masuk ke arah late game. Seenggaknya goal mereka adalah late game dulu. Mereka yang paling enak dibandingkan dari Void Donkey ID untuk bisa mengontrol zona dan masuk objektif ke arah late game. Mereka turun kan di Crash Del Valle cuy. Dia tinggal lihat ke arah bawah, scout ke arah bawah, ada area enak, hold position dulu aja. Mau dibilang ngendok juga bodo amat dah. Kayak sekarang yang dilakuin sama pemain Morph. Kayak ya udah, lu mau dibilang ngendok juga bodo amat. Yang penting bisa masuk ke arah late game. Karena kan itu cuma bahasa kasar yang di Indo aja kan. Kalau ngomong bahasa bagusnya kan mereka main defensif, mereka main objektif. Iya. Kemudian untuk tim-tim lain ya udah nothing tulus lah ya, kayak Roy coba please matiin Flash. Itu satu tempat yang sama loh, satu seperempat circle yang sama di area dari barat. Dan mungkin titiknya ada di graveyard sih. Tapi Flash lebih dahulu nampaknya lebih memilih untuk masuk ke dalam circle. Dan Sam9 di selatan nampaknya bakal menjadi pengganggu juga untuk Void Donkey. Ya, semua kemungkinan sudah kita omongin.
Bahkan doa baik dan doa buruk juga sudah kita ucapkan untuk menjegal. Kalau buruk itu bukan doa, harapan. Oh ya, harapan. Sorry. Harapan buruk dan doa baik untuk harapan buruk untuk tim lain, doa baik untuk tim Indonesia. Karena yang namanya hal-hal seperti itu pasti yin dan yang, bertolak belakang pasti. Harus balance, bagus dan buruk kayak gitu. Wah, ini dia Gus yang gue bilang tadi. Void bermaksud untuk memotong pergerakan dari tim Secret. Secara pergerakan iya, tapi ternyata yang ngebuka tembakan terlebih dahulu tadi adalah pemain-pemain dari tim Secret. Untungnya masih bisa di counter dan jangan sampai blunder untuk Void Donkey ID karena target mereka adalah tim Secret, tapi Crit VIP juga nyicip untuk nembak ke arah tim Void. Oke, dan ya ternyata dari Void Donkey sudah disadari juga pergerakannya oleh dari tim Secret dengan mengetahui pergerakan lebih dulu, rotasi lebih dulu. Suara-suara vehicle ternyata membuat trigger pemain tim Secret membuka tembakan duluan seperti lo katakan, tapi tidak membuahkan hasil satu takedown. Bahkan Void Donkey malah yang lebih dulu bisa mencicil HP bar pemain dari tim Secret. Namun yang tidak terlalu baiknya nampaknya mereka masih beriringan dan harapannya, doanya adalah Void Donkey bisa lebih merapat untuk melakukan eksekusi satu demi satu, ngepincangin aja dulu dari Secret karena ini masih stage 1. Lihat, ini laki banget cuy di antara kedua tim ini yang bakal bertegur sapa. Siapapun yang menang tentunya bakal mendapatkan keuntungan cukup besar. GK tadi melemparkan sebuah granat, tapi sepertinya ada shot call dari IGL tim Secret untuk tidak mengambil resiko karena mereka juga sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Oke, aman di top 8, tapi belum seutuhnya aman kalau tim-tim yang ada di bawah mereka belum selesai. Dalam hal ini Morph dan juga Void Donkey. Oke. Ya, ini nanti kita lihat lagi karena nggak sorot, gue berharapnya disorot ya. Gue nggak tahu apa yang terjadi, fight antara kedua tim tadi yang sedang memperebutkan slot yang paling penting ke Super Sunday. Kemudian juga bagaimana pergerakan dari NKT belum terlihat ada titiknya di mana, belum tersorot juga. Dan kemudian juga yang paling penting adalah Flash yang dimana tadi berhimpitan dengan Roy. Masihkah sama di satu titik arah seperempat circle. Tapi kalau boleh tahu juga Morph di utara semestinya mereka juga cukup nyaman ya. Dan harus lebih komit untuk melakukan setup ketika melakukan team fight nantinya. NKT mana ya? NKT masih belum masuk kayaknya, masih belum kelihatan. Mereka slow rotate untuk mengamankan bagian blue zone. Dan lihatlah circle yang akan membuat penumpukan di arah selatan. Pengikisan massal mungkin bakal terjadi bahkan ketika tim-tim ini sedang melakukan pergerakan untuk masuk ke arah zona. Dan sudah ada scouter yang dikirimkan oleh Void Donkey ID. Zeta dikirimkan terlebih dahulu untuk menuju ke arah depan, mencari jalur yang aman, memutar menuju ke arah timur. Sementara tim Secret ngekor dari bagian belakang. Tailing ternyata skema yang mereka mainkan sekarang bukan serta-merta pelan-pelan masuk ke area pinggiran circle zone ataupun area safe zone, baru langsung menekan di stage 4, stage 5 ke arah tengah. Tapi tailing lah, benar-benar main aman banget sih mereka. Ini nggak mau mereka pincang satu sih. Jadi tergantung utility. Nanti kita lihat bagaimana dari NKT tailing tapi harus juga mumpuni utility yang mereka mainkan. Karena ada faktor blue zone yang ada kemungkinan mereka lawan untuk bermanuver ketika mencari celah ke dalam circle. Lihat, Roy juga menerima tembakan yang begitu mematikan dari bagian sekitar. Ada gangguan yang datang tadi dari arah tim Face Clan, dari arah beberapa tim yang mereka lewatin. Sementara Infinity tidak ingin mengambil sebuah resiko ketika mereka bertegur sapa dengan Geek Fam. Satu pemain dari Geek Fam bahkan berhasil mendapatkan pemain dari tim lain, bukan dari Infinity, melainkan Creed VIP yang mereka incar saat ini. Sudah mendapatkan pundi-pundi elimination. Satu sudah mereka bukukan, tapi Mika bakal mendobrak langsung dan bisa mendapatkan satu pemain Tiger tumbang. Namun backup datang. Kali ini Tritouch bisa mendapatkan Mika. Threadlock terjadi, Snipes ingin memberikan backup, tapi jaraknya terlalu jauh dan bye-bye. Untuk Mika mendapatkan satu poin, tapi mereka juga harus kehilangan satu anggota mereka. Dan Secret sudah mulai membuka keran knockdown mereka untuk mendapatkan pemain dari Creed VIP. Tapi Pygmy ternyata lah yang telah men-take down pemain-pemain dari Secret. Namun kita bakal berfokus kembali ke arah CCTV kita yang memantau fight antara Infinity dan juga tim dari mana tadi bocor, memori banget, Geek Fam. Tapi ada satu Creed VIP juga yang nyempil, tapi akhirnya Snipes lah bisa memakan satu poin tersebut dari tim Creed VIP. Infinity masih cukup kuat tadi ketika bisa menumbangkan pemain dari Mika, namun dari tim Secret coba diobrak-abrik oleh pemain dari Pygmy. Mungkin ini adalah balasan untuk tim Secret karena mereka terlalu lama mengambil daerah selatan dan akhirnya coba bermanuver ataupun masih mengelilingi mencari pemain Pygmy kah? Karena
kuantitas mereka sekarang berkurang. Hanya bermodalkan 3 player saja. Transix harus dilumat oleh Acul tadi. Tapi memberanikan diri untuk coba naik ke atas, ternyata mencari kelengahan letak pemain Pygmy dan Secret. Belum ada decision yang pasti untuk menetapkan checkpoint mereka. Tapi kelihatan banget dari siapa tadi tim Secret ya. Mereka decisionnya tuh beda gitu dari match-match sebelumnya. Lebih aman. Lebih safety banget Iya. yang mereka lakukan untuk saat ini. Dan Morph Team tertangkap satu, Yoyo bisa mendapatkan satu. Bahkan kalau lo ngeh tadi, Void sudah kehilangan satu pemain mereka. Serius? Oh iya. Void udah kehilangan satu pemain. Tadi ada ledakan dari mobil yang membuat instan untuk kembali menuju ke arah lobby. Menjadi penonton untuk menunggu ending dari match yang terakhir. Morph kehilangan satu tapi baru knockdown. Tapi Void udah hilang satu dan tinggal 3 yang masih aktif. Oke, dari Void pun juga masih melakukan keraguan yang sama. Coba tadi masuk dari area selatan, tadi sudah gue prediksi juga masuk Laben, Minas, masuk daerah selatan, tapi nampaknya mereka mengetahui ada satu hal yang sama dengan rotasi, yaitu dari Secret. Tapi RRQ terlebih dahulu karena Flash, please mati poin dari Flash, RRQ menembakkan 1-2 pemain dari Corti pun juga, Batman pun Last man. juga, please come on RRQ. Buset. Secara tidak langsung membantu dua tim Indonesia mematikan poin belakang dan selesai. Flash mati, stop poinnya dibandingkan kita prediksi antara NKT dan juga tim Secret. Ini dia, hanya bertambah 1 poin eliminasi dan harus bisa dimaksimalkan oleh Morph Team dan juga Void Donkey ID. Tadi gue ngeliat ada sebuah pergerakan yang sedikit panik dari Snape, mendengar ada mobil dari bagian belakang mau dia tembak, padahal teman sendiri. Tapi nggak masalah, itu awareness tingkat tinggi walaupun memang nggak fokus untuk ngelihat siapa yang datang. Dan sekarang Face Clean datang menuju ke arah compound dari tim RRQ setelah mereka berhasil melakukan retake ke arah tim Flash. 1 penghalang sudah hilang. Tinggal 2 lagi dan Geek Fam membuka keran eliminasi mereka mendapatkan 1 pemain dari Sersia Mega main. Diamankan Urzi juga tumbang kali ini. 2 tumbang dari Sersia. Harusnya tidak banyak lagi pemain yang tersisa dari tim Sersia. Bermain di bagian yang sangat-sangat terbuka. Smoke di pop up kalau kalian perhatikan di bagian minicam yang ada di arah kanan sana. 2 smoke sudah mulai di pop up tapi 2 yang tumbang masih belum bisa dieksekusi. Menjadi poin dan akhirnya Audrey bisa mendapatkan poin untuk Geek Fam dan Yo bertemu dengan PEA, 1 poin masuk. Geek Fam mulai merapat, mulai ingin bisa memastikan poin mereka yang bisa mereka tambah. Oke, ini menambah pundi-pundi poin kita ataupun pundi-pundi lolos untuk kedua tim Indonesia kita. Void Donkey juga Morph Team makin leluasa lagi, tinggal bagaimana Morph Team harus bisa lebih merapat lagi. Tapi ternyata udah rapat, mereka udah dengan yakin gameplay yang mereka punya sekarang. Dan dari Void Donkey mereka agak kebingungan nampaknya untuk masuk ke dalam circle. Ketika selatan mereka nggak yakin untuk masuk karena banyak flat ground yang terbuka yang bisa menyambut kedatangan mereka dari area circle zone. Namun mereka akhirnya coba bermanuver masuk ke area timur. Namun ternyata tim Secret pun juga mempunyai pemikiran yang sama. Area kanan juga dihampiri dan juga banyak tim di sana yang menjadi batu sandungan untuk kedua tim ini antara Secret dan juga Morph. Tapi kembali dari Void Donkey. Oh my dua tim God. Indonesia saling ingin berebutan poin tapi mereka juga saling menumbangkan. Tapi inilah yang terjadi. Fair play harus bisa dilaksanakan dari sesama Indonesia. Ya ini game on untuk kedua tim dari Indonesia yang bakal berjuang untuk mendapatkan top 8 supaya mereka bisa bermain di babak Super Sunday besok hari. 1 pemain sudah berhasil ditarik dan poin. Tumbang juga Infinity ikut andil dalam perang ini dan kita bakal mengintip kejadian di tempat lain sambil memantau revive yang akan diupayakan. Maxius datang, Boboho akan bisa diselamatkan tapi lihat camp di bagian bawah kanan. Sudah mulai ada COVID yang terjadi, bahkan Fredo bisa mendapatkan 1 adam tumbang begitu saja. Maxius sedang melakukan proses revive dan ditabrak oleh Infinity. 1 orang berhasil diamankan tapi tidak untuk yang kedua karena terlalu banyak push yang dilakukan oleh Infinity. Zeta bertahan, granat dimasak akan dilemparkan tapi masakan granat terlebih dahulu dilemparkan menuju ke arah Zeta. Bukan granat tapi stun granat. Putih dari layar dari Zeta dan Zeta harus tenang. 1 lawan 2, granat dilemparkan, terlihat di bagian kanan dan Zeta menang. UMP di tangan Zeta mampu untuk mendapatkan korban berikutnya, tapi dia nggak reload dan bye-bye. Void Donkey ID dipastikan gagal untuk ke Super Sunday. Aduh, Ambil nafas dulu guys. tenang, masih ada Morph Team yang bisa berjuang untuk menambah jumlah tim Indonesia. Oke, nice try untuk Void Donkey. Memang sulit sekali pressure yang dilakukan oleh Infinity. Kemudian juga banyak sekali tim-tim yang memang memadat ke area timur. Namun itu adalah suatu upaya yang sudah dilakukan maksimal dari mereka. Gue ngerti apa yang terjadi dalam in-game. Jadi, ya patut diapresiasi juga untuk peran Void Donkey. Berikan kata-kata yang positif ke mereka dan semangati lagi mereka untuk para player-playernya guys.
Jadi kita berfokus sekarang yang ada saja, yaitu Morph Team dengan perolehan 78 poin. Dan yang beruntungnya adalah Flash. Skenario yang benar-benar di luar dugaan kita. Tim yang pertama yang harus terstop poinnya. Tim Secret dan juga NKT kita harap juga sama bisa terstop poinnya agar Morph Team bisa mendapatkan chicken dengan lebih banyak elimination dan berada di hashtag yang ke-8. Ya, kita kawal kali ini Morph Team supaya mereka bisa menambahkan pundi-pundi poin dan bisa membalap setidaknya Flash yang harus mereka targetkan. Jangan nargetin ngebalap poin NKT dan Secret, tapi langsung targetkan Flash supaya 88. poin langsung aman. 78 poin. Terpaut hampir 10 poin, tapi 10 poin harus 11 bisa poin dikejar. sebenarnya ya. Ya, 11 poin kalau mau ngebalap. Kalau mau nyamain, nanti bakal ada tiebreaker dari Plasma dan juga Chicken. Betul. Dari kedua tim ini. Dan Morph Team kali ini menyisakan 3 pemain, belum mendapatkan poin eliminasi sama sekali, bergerak masuk bersama-sama dan dari arah Infinity. Setelah mereka mendapatkan pemain dari arah poin, kali ini mereka sudah mulai memancing perang kembali dan tim Secret dipulangkan ke arah lobby. Semakin terbuka jalur untuk Morph Team bisa masuk ke Super Sunday. Oke. Morph Team tadi dia ada di arah utara, tapi yang gue senangnya adalah mereka lebih rapat lagi dan sekarang mencoba lebih menyisir penetrasi ke area depan mereka, lebih agresif lagi. Tapi Infinity kembali menyisir pemain-pemain yang ada di depan mereka. Kali ini korbannya GiGFam. Yang ternyata Audrey yang bisa di take down tapi cukup deras. Bagaimana Damroot tidak terima dengan apa yang dilakukan Infinity ke arah seorang Audrey. High ground terus diluncurkan dan begitupun Snipes bisa mendeteksi pergerakan dari seorang Gatani yang memang pergerakannya nge-flank yang tidak terbaca. Tapi dari Infinity akhirnya harus berkuras tenaga. Coba memutar lagi, beranikah mereka untuk nge-press pemain dari GiGFam karena GiGFam yang siap sedia nampaknya untuk menyambut kedatangan dari tim Infinity. Papasan, Gus. Iya. Bisakah mereka menyusuri lagi bebatuan-bebatuan yang ada di sekitaran Yudu O2 atau spot yang paling possible adalah mereka menjadi third party antara Infinity dan juga GiGFam? Satu ada tanda plusnya dari Morph Team, berarti ada yang knock dari arah Morph Team. Tergeletak dia di pinggir jalan, betul diselamatkan dan Hazel gagal untuk diselamatkan dan Zero tumbang. Last man standing Flippy. Punggungmu akan berat untuk menggendong Morph Team menuju ke arah Super Sunday. Dan Flippy bahkan bisa mendapatkan satu pemain tadi, namun ada tembakan dari 3Touch. Dari bagian belakang sana mengganggu fokus ketika Flippy ingin mendapatkan poin menuju ke arah Yudo O2 dan langsung diamankan. Snipes masih mengincar posisi dari 3Touch tadi. Bisa mendapatkan satu tapi turn K datang untuk menyambut, untuk menghampiri Flippy. Flippy menerima tembakan dan Flippy dipulangkan. No! Game over untuk Void Donkey ID dan Morph Team di Super Sunday besok. Bisa dipastikan hanya 5 tim Indonesia saja yang bermain di Super Sunday. Dan yang menjadi sedih adalah bagaimana Morph Team hanya sekali lolos ke Super Sunday. Void Donkey pun juga sama. Hanya sekali. Ini menandakan benar-benar sulit banget untuk ke babak Grand Final. Karena poin mereka tipis sekali. So, harus terus berlanjut match ini. Dan gue gak bisa berkata apa-apa lagi, kayak sedih sih, gue sedih banget sih. Gue juga sedih banget sih. Ngelihat situasi dan kondisi yang ada sekarang betul-betul sedih banget untuk melihat dari dua tim Indonesia tadi. Flash sama Secret pun juga sudah henti poinnya. Ini skenario yang benar-benar sudah kita tulis bagaimana dua tim 6-7-8 harus terstop poinnya. Void lagi juga Morph yang kita harap bisa menambah performa mereka dengan sebaik-baiknya di last match ini, tapi ternyata tidak karena Infinity memang kuat sekali menatakan dua tim Indonesia langsung, Void Donkey dan juga Morph Team. Terlalu chaos tadi sebenarnya posisi di mana Void Donkey dipulangkan, lalu dari Morph Team juga dipulangkan, bahkan kalau kita lihat tadi Void dan Morph juga sempat bertegur sapa di mana Void bisa mendapatkan pemain dari arah Morph Team. Tapi The Show Must Go On, nice try juga untuk dua tim Indonesia tersebut untuk sudah berjuang sejauh ini. Gagal mereka untuk masuk ke Super Sunday, walaupun secara poin sebenarnya Void Donkey ini punya chance. Karena dia 26 poin kan. Sebenarnya Morph Team juga, tadi maksud gue adalah ketika Infinity memberikan engagement ke arah tadi GiGFam, mereka pun juga sebenarnya berseberangan. Seharusnya ada suara trigger-trigger dari M4 atau beberapa tembakan yang menjadi third party. Tapi nampaknya agak ragu, agak kebingungan untuk melakukan backstep. Dan akhirnya dengan keraguan tersebut, Infinity disengage dengan mereka ter-take down beberapa playernya. Dan akhirnya bertegur sapalah dengan Morph Team. Dan Morph Team tidak bisa memaksimalkan dengan keadaan Infinity yang sebenarnya siap nggak siap untuk melakukan team fight kembali. Betul, itu udah bener-bener cacing-cacing naga-naga Harris reward yang dilakukan dan dirasakan oleh dua tim Indonesia. Tapi dari Void Donkey ID mereka seenggaknya ada di peringkat 16 dari perolehan Super Sunday Point, 26 poin. Dan NKT kalau lolos
mereka berkesempatan untuk membalap 6 poin yang lebih unggul didapatkan oleh Voindonkey ID, dan menurut gua 6 match 6 poin itu udah pasti bisa kebalap kalau mereka bisa konsisten di beberapa match aja. Ya udahlah ya. Ambil napas panjang-panjang, kita terima. Jadi memang inilah fair play-nya juga sesama tim Indonesia tadi bertemu. Jadi mau nggak mau tepuk tangan juga untuk mereka yang sudah berjuang maksimal, sudah jauh dari keluarga, jauh dari negara kita, berjuang di Thailand di sana untuk menggapai cita-cita bermain sebagai pro player yang sukses tentunya. Dan kita sebagai penikmat harus mengapresiasi semaksimalnya mereka. Kalaupun hujat janganlah, tapi kritik dan saran yang membangun itulah yang sangat diperlukan. Dan ya, untuk Pikmin kali ini bermain cukup lepas. Gak ada di papan bawah, tetapi mereka kayak kupu-kupu yang berterbang di taman. Babi bersayap berarti ya? Yes, betul sekali. Billboard seenaknya pindah tempat ke sana. Berbeda sekali dengan Pikmin yang sebelumnya. Lebih apa ya, agak kebingungan. Tapi kali ini mereka tahu eksekusi apa yang harus mereka lakukan. 3 titik di tempat yang sama. 3 player di titik yang sama. Tapi dari Billboard coba nge-flank menjadi watchtower atau memflanker sebagai backstabber. Ya, tapi Roy masih bermain agresif. Mereka bisa mendapatkan satu pemain dari NKT. Bahkan Trilla Mr. Joe dipulangkan langsung begitu saja menuju ke lobby. Masih terknockdown ternyata. Masih belum dipulangkan menuju ke lobby. Tapi Pikmin mereka mendobrak. Tapi defense dari Sam9 begitu kuat. 2 pemain dari Pikmin tumbang. 1 tertahan di arah luar sana. Refire diberikan KD dengan DBS masih berjuang. Kali ini menunduk dan ada backup yang datang di waktu yang tepat. Luyu bisa mendapatkan 10 satu persatu. Pemain-pemain Pikmin dihajar habis dan last man standing kali ini. Tersisa Billboard yang sudah terspot, sudah mulai di marking, sudah mulai dikeker, sudah mulai ditandain, sudah mulai dilempar granat. Sudah mulai ke press juga karena Dep ada di bagian depan sana. Granat dimasak, lempar tipis menuju karena Billboard tercicil. HP barnya cukup low HP dan close combat terjadi. Bye-bye untuk Pikmin. Oke, Pikmin baru dibilang bermain seperti kupu-kupu yang berada di taman. Kayak lebih lepas lagi, tapi secara eksekusi memang agak sulit di sandwich kanan dan sebelah kiri. Kemudian juga Roy bermain sangat nyaman banget dari match kedua ya. Lebih tepatnya match kedua di E-Ranger mereka benar-benar naik banget. Karena ya mungkin mindsetnya adalah nothing tulus gameplay gue yang nggak sering ke Super Sunday inilah. Yang mungkin bisa mereka mainkan dengan lebih maksimal di babak last chance. Tapi Roy kembali coba mengeluarkan kreativitas mereka, bermain dengan sepenuh hati, bermain dengan lebih agresif ke area segala manapun, ke arah semua mata angin, namun nampaknya berfokus ke arah Sam9 yang dimana Dep sudah menutup angle-angle karena Roy benar-benar berfokus banget, dan juga dari Sam9 pun juga di satu titik yang sama, sedangkan Roy coba ditelusuri dengan angle kecil tapping, tapi Dep harus berhati-hati di sebelah kanan juga harus ada yang dikhawatirkan. RRQ juga mengincar spot mereka, mengincar angle mereka untuk di take down menjadi pundi elimination. Ya, kayaknya menargetkan Sam9 supaya Sam9 gak bisa bergerak menuju ke arah mereka, karena Sam9 pun berada di pinggiran circle, RRQ di tengah circle. NKT selesai juga dengan 1 poin, itu satu semua. Ini gak berubah, kecuali plot twist terjadi, Gus. Lihat UDO2, udah dapetin 9 elim. Kalau mereka masih nambah jumlah elim dan mereka chicken dinner, mereka bakal gaspol buat kebalap poin dari NKT. 30-an juga sih, maksudnya kayak performa RRQ kemarin gitu, 24 ditambah chicken 24. 24 tambah 4, 78 doang. Ini bedanya kan 38 nih. Enggak, ini chicken ditambah 24 elim. Bedanya NKT itu sekarang ke arah UDO2 bedanya 31 poin. 85, kita hitung ininya aja lah, poin yang udah didapetin di game sebelumnya. Nggak usah ditambah sama 9 elim udah didapetin. Itu 31. 31 dia udah nyicil 9. Berarti sisa 22. Iya. Misal mereka chicken, berarti masih kurang 12 atau 13 lah, titik amannya 1 lagi. Masalahnya bisa kagak ngambil 12 elim dari 19 yang tersisa? Kalau spot yang sekarang menurut gua enggak, karena yang di tengah RRQ dan Arves pasti saling ngikis. Harusnya udah fix sih ini top 8 ini yang bakal ke Super Sunday. Belum lagi lo ngikis untuk Roy mungkin oke lo bisa dicicil dari seorang Abi dan Tiger X juga, tapi untuk ngambil angle ke Sam9 itu agak sulit. Jadi untuk mencari sisa elimination yang tadi lo sebutkan 13 lah, 12 itu poin yang sama, 13 biar lo nggak tie. Sulit. Iya. Benar. Karena mereka masih berempat kan, dan 10 eliminasi dikumpulkan. Berarti mereka butuh tuh semuanya lagi 22 elim plus chicken dinner. Iya. Kalau mereka mau ngebalap poin dari NKT ya 22 atau 23 elim lah.
yang bisa mereka dapatkan, tapi ternyata bakal terjadi huru-hara di sini karena Sam9 mulai dirontokin satu persatu, bahkan ada lagi juga tumbang satu pemain mereka. 5 eliminasi dikumpulkan, tersisa 1 di arah belakang sana. Kenny bisakah bertahan lebih lama lagi? Granat dilemparkan, untungnya dia masuk ke sela-sela supir dan bisa ngedodge damage yang dilemparkan dari granat RRQ. Sela-sela supir tuh masuk coba dilemparin, berharap ada peruntungan. Coba nge-healing di dalam mobil, kan sering banget meta tersebut terjadi. Benar. Lo masuk ke dalam mobil cuma buat healing dan itu nggak disadari oleh lawan. Tapi buangan granat tersebut memang make sense. Coba masuk ke sela-sela supir. Yang Udah nggak bisa dapetin lagi karena jumlahnya kalau makin berkurang 10. Iya, jumlahnya udah berkurang. Mereka aja udah sisa 3 gitu kan. Berarti udah nggak bisa buat lolos. Udah fix ini. 8 tim yang bakal masuk ke arah Super Sunday. Terakhir adalah Infinity, PEA, FaZe Clan, RRQ, Sam9, Flash, Secret, dan NKT melalui last chance terakhir ini. Gua benar-benar ngelus dada banget sih untuk Void Ducky Board. At least mereka berada di top 5 seperti ini dengan eliminasi yang ya 10 lah 2 digit sih. Emang sih muluk banget ya. Tetapi itulah adalah harapan yang baik untuk mereka bisa lolos, memperjuangkan slot mereka di babak grand final. Tapi it is what it is, kita harus melihat RRQ ya yang bisa meratakan banyak tim di sekitar mereka. Lo inget pembahasan kita nggak sih tadi? 3 tim Thailand, 3 tim Malaysia, 2 tim Infinity, 1 FaZe Clan. Yoyo dong Sam9. Tapi Sam9 punya potensi kan, di masalahnya tinggal sendirian, Yohainya tumbang Gus. Nggak bisa, berarti susah Yoyo sih ini, cuy. antara Yoyo atau Sam9. Kalau kita mau berklinik dengan apa yang terjadi di hari ini. Dan ini nyangkut kayaknya di setir. Terlalu dekat mengatur joknya tadi sampai dia tersangkut di arah setir dari traktor yang sudah ngadet di tengah ladang gandum ini. Snape berani keluar dari persembunyian dan melemparkan molotov membuat Kenny keluar dari area setir yang membuat dia semakin terpres dari granat-granat yang bisa dimainkan. Bahkan Snape melemparkan granat berikutnya namun menjadi kembang api meledak di udara sebelum menuju ke arah tanah di sekitar Kenny. Dan Abi tumbang, 1 dilumatkan. Tinggal last man standing saja, jumper yang akan dihabisi juga oleh pemain-pemain dari FaZe Clan. FaZe Clan sih kayaknya mereka lebih ganas bermain ya, lebih tidak ada ketakutan sama sekali. PEA dengan 4 player yang masih mereka miliki. Tiba-tiba Kenny kan? Iya Kenny. RRQ sibuk sama FaZe Clan, kenok. Merusak suasana. Tiba-tiba 1 granat dar chicken. Itu gimana ya? Secara logika sih nggak mungkin terjadi dengan spot yang luas kayak gini ya. Pergudangan Hejo, Jerami yang ada traktornya, belum 1 obat zona kecil, belum zona, bener. Kayaknya itu terlalu muluk-muluk dengan apa yang terjadi. Tapi ya nothing is impossible dengan di PUBG Mobile karena peluru itu tajam. Kalau ini kayaknya nothing possible dan bukan impossible. Ya, susah banget cuy. Oke, ini sudah ditelusuri FaZe Clan ternyata. Indo Pride berarti kita. RRQ harus bisa menghantam 4 pemain dari FaZe Clan. Sama-sama punya kontrol dari segi zona dan ini udah masuk di zona yang terakhir. Udah nggak akan ada zona baru lagi, hanya tinggal menutup sempurna untuk Blue Zone yang terakhir yang akan menutup dalam 3-2-1. Hanya 2,5 menit waktu yang mereka miliki saat ini untuk menyelesaikan. RRQ atau FaZe Clan? Oke, dari segi kuantitas jelas unggul FaZe Clan. Mereka bermain 4 lawan 2, agak sulit. Namun dari segi posisi, bisa banget ya dari RRQ melakukan eksekusi absensi dengan seperti apa yang dilakukan oleh player-player mereka sebelumnya. Dan Snap juga mempunyai track record nge-clutch juga di minggu-minggu awal ya, kalau nggak salah gue. Dan ini mungkin terjadi ya, semoga ada kecerobohan dari FaZe Clan sehingga 1 demi 1 bisa dimatangkan, digesengin. Anjay, geseng tuh bahasa Banten banget tuh kata mak gue. Namun Snap 1 buah granatnya please, tapi dari seorang Morman highest place damage-nya seperempat HP bar yang bisa dicicil. Snap coba naik ke lantai 2 dan coba mengambil dari seorang Morman yang sudah dicicil, tembaknya juga dan Nerpekola yang membuat 1 buah granat bisa bertakedown dari seorang Morman, membuat sedikit space time. Dan setelah Snap kembali lagi, takedown ke arah Vintores bisa diamankan. Keadaan 2 versus 2 antara Snap dan juga Nerpeko. Ini dia 2 lawan 2, Peko bakal langsung terabas masuk ke bagian depan sana. Snap bakal membackup dari bagian belakang, sementara FaZe Clan menunggu datangnya 2 pemain dari RRQ. 1 yang ter-takedown menjadi imposter, menjadi seorang mata-mata untuk memperhatikan pergerakan dari tim RRQ. Di mana RRQ dipaksa untuk mendekat karena mereka dirugikan karena Blue Zone yang bakal menghimpit mereka. Vaulting ke bagian luar, menunggu di bagian luar dari arah wall ini. Noise merespon keberadaan dari seorang Peko. Peko mulai mengintip, begitu tertib yang terjadi saat ini antara kedua tim. Tapi sepertinya dari arah FaZe Clan, mereka terpancing untuk membuka tembakan, semakin terhimpit oleh zona. Dan hitmarknya masuk, headshot mendekat sama Peko. Peko masih bertahan tapi Noise bisa mendapatkan 1. Dan kok terjadi 1 lawan 1 dan RRQ. The King is back.
2 melawan 4 dan diselesaikan oleh RRQ. Itu dia, skema yang tadi gue katakan. Memang unggul kuantitas dari tim FaZe Clan 4 versus 2, namun kecerobohan yang terjadi dari FaZe Clan agak terlalu berani offside satu playernya sehingga tadi mampu Snap memberikan cicilan. Nerpekpo pun juga mampu untuk mentumbangkan dengan satu buah granatnya. Kemudian juga lebih luas lagi 2 versus 3 memungkinkan banget untuk bisa diabsensi satu lagi dan akhirnya mengakhiri perjalanan mereka 2 versus 2 dan tinggal tadi adu aim aja.